Taruh belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Karena jawab salamnya belum semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru semangat. Tuh anak-anak jangan ribut. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Malam ini judul ceramah kita adalah iri yang boleh dalam Islam. Secara umum dalam konsep Islam, yang namanya iri hati tidak boleh secara umum. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, iyyakumul hasad fa innal hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Jauhi dari sifat iri hati, karena sifat iri hati akan memakan perbuatan baik bagaikan kayu yang dimakan oleh api, habis hilang. Nah, berdasarkan hadis ini, bapak-bapak, perbuatan daripada iri, dengki itu tidak boleh, haram dalam Islam. Tetapi, nah, sebagaimana judul yang saya sampaikan tadi, ada iri yang boleh dalam Islam. Kalau begitu, iri ini ada dua. Iri yang dia diharamkan dalam Islam dan iri yang dibolehkan dalam Islam. Nah, iri yang dibolehkan dalam Islam adalah berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah? La hasada illa fisnatain. Tidak boleh iri, tidak boleh dengki, kecuali hanya dua hal. Pertama, warajulun atahullahul Qur'an wa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang diberikan oleh Allah Al-Quran, dia baca, dia pahami Al-Quran, lalu dia amalkan dalam kehidupan kesehariannya.
siang dan malam. Nah, kepada mereka yang mengamalkan Al-Quran, kita boleh iri. Tuh Pak, kenapa boleh iri dengan dia? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa kita tidak? Padahal kita sama-sama orang Islam. Kalau dia bisa mengamalkan Al-Quran, kenapa kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran? Nah, artinya iri yang semacam ini adalah motivasi semangat kita dalam beramal ibadah. Maka hukumnya boleh. Itu yang pertama. Lalu iri yang dibolehkan dalam Islam yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang Allah berikan harta, lalu dengan harta itu dapat dia nafkahkan di jalan Allah siang dan malam. Nah, kepada mereka itu kita boleh iri, Pak. Irinya bagaimana? Kalau dia bisa mendarmakan sebagian hartanya, kenapa kita tidak? Nah, jadi terpacu motivasi. Nah, tuh Bu ya, Bu, dengar suara saya? Ya, mic kita ini agak menggema ya. Nah, nanti bisa disetel bapak-bapak supaya mic-nya ini tidak usah menggema. Jadi ehonya kecilkan saja, bila perlu dimatikan ehonya, jadi biar jelas orang bercakap kan. Nah, saran saja, ya, supaya jelas. Nah, Ibu dengar Bu, jadi kita tidak boleh iri dengan orang. Ini bawaannya iri baik. Bulan puasa masih gue iri dengan orang. Tetangga beli kipas angin, awak keliling mutari kampung nih, nanyoi dengan orang, dari mana nyu tu dapat duit? Jadi iri itu Bu, orang diberikan Allah nikmat, lalu kita benci dengan dia dan berharap kalau nikmatnya itu hilang dari orang tu. Dan yang lebih anehnya lagi, macam mana supaya nikmat tu pindah ke kita? Itu namanya iri, dengki. Ya. Tetangga beli TV, mulai iri. Ngadu dengan laki, bang, coba tengok tetangga sebelah tu nah. Tengok tetangga sebelah tu, kata dia. Ngapa tetangga sebelah tu lah beli TV Samsung layar datar 3 dimensi? Apa kata lakinya? Kok tahu kau? Yolah, aku tengok tadi kotaknya, kata. Sampai ke kotaknya ditengok buat ibu tu. Saking keirinya dah. Itu. Ya. Apa kata lakinya? Yolah, dia lagi banyak duit. Itu dah ketik duit, apalagi nang hadapi lebaran ni, duit susah. Kalau kau kepengen dengan dia, pergilah kau dengan dia tu, kawinlah kau dengan dia. Iyo bio ni anda tak? Ini tu ibu-ibu senang, ada membanding-bandingkan lakinya dengan laki orang. Dia ada bapak-bapak lagi duduk di halaman rumah tu macam-macam koran. Tetangga sebelah tu lakinya ngunting-ngunting kembang, gawe juga nyapu. Marah bininya, abang ni dah ketika gawe maco koran, megang HP, main Facebook lah gawe. Tengok tu laki tetangga sebelah tu, rajin dia. Pagi-pagi lah nyuci piring, pagi-pagi lah ngunting kembang. Abang ni main HP lah gawe. Nah, ngapo pula kata lakinya, kau marah-marah membanding-bandingkan aku dengan dia? Terserah dia lah, dia nak rajin, dia terserah lah. Kalau aku ni macam inilah dari dulu, kau tahulah aku ni pemalas.
Kau nak senang kau dengan dia, pergilah kau kawin dengan dia. Itu Bu ya. Jadi kita dah boleh iri Bu, dah boleh kita membandingkan laki kita dengan laki orang. Ya. Tuh, ada ibu-ibu juga iri menengok orang. Dan ibu tu pula suka pamer-pamer ya dah. Ada ibu tu dalam pengajian, begitu dia masuk jalannya macam ini ibu jalannya. Mulailah ibu yang di bawah nengoknya tuh, barulah cincin imitasi, lah mulai pamer-pamer. Buruk sangko dengan orang jalan macam ini kan, buruk sangko. Dak taunya ibu tuh begitu dia duduk susah, rupanya ibu tuh memang seteruk. Awak terlanjur buruk sangko, ibu tuh memang seteruk, pantas jalannya macam ini kan. Makanya kita jangan buruk sangko, iri hati, dengki, ya kan. Nah, Ramadan ini Bu ngajarkan kita supaya menghilangkan penyakit hati ini, dikikis habis-habis. Kita boleh iri kepada orang yang rajin baca Quran. Kenapa dia bisa baca Quran, kita tidak bisa? Kenapa orang yang rajin sedekah, kita tidak? Jadi disebutkan pula oleh Rasulullah, orang yang paling Allah cinta betul kepada orang kaya yang rajin sedekah. Tapi Allah lebih cinta lagi ada orang miskin yang dermawan. Bu, ada ibu-ibu tukang dorong gerobak keliling di RT, bawa sayur, jualan. Ketika Idul Adha dibelinya kambing, diantarnya ke masjid, Pak, ini korban saya. Padahal gawenya sehari-hari jual sayur. Hebat ibu-ibu tuh. Miskin mau dia korban kambing. Ada orang kaya dan naknya korban. Itu orang miskin yang dicintai oleh Allah. Di mana tuh? Di TV. Ya. Oleh karena itu Bu ya. Jadi itu. Jadi orang yang menafkahkan hartanya lalu kita senang, motivasi kita kalau dia bisa sedekah, kenapa saya tidak? Itulah iri yang memotivasi kita untuk berbuat baik. Nah, mumpung nih masih ini malam ke-15 kan? Malam ke-15 sudah separuh kita bulan puasa. Insyaallah malam besok kunut, ya kan? Malam ke-16 kunut, malam ini belum, ya kan? Separuh kedua kunut. Nah, di separuh pertama ini Bapak-bapak, marilah. Mungkin barangkali kita evaluasi puasa kita sepanjang 14 hari, 15 hari ini, adakah peningkatan amal ibadah kita? Minta kepada Allah sambil bercucuran air mata, ya Allah, jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan yang baik, ya Allah, yang berkualitas. Sebab kita tidak tahu, jangan-jangan ini Ramadan terakhir buat kita. Sudah ini kita Ramadan tahun datang, wallahu a'lam. Apa ketemu, apa tidak lagi. Berdoa pada Allah. Cuma dari hati yang bersih Bu, ya kan? Ada juga bapak-bapak berdoa yang berangkat haji dengan saya tahun lalu, depan Ka'bah berdoa, ya Allah, nangis-nangis bapak tuh, bercucuran air mata. Apa kata kawan sebelah, hebat bapak, beda kata dia. Depan Ka'bah nangis-nangis, memang tobatnya nampak bapak tuh. Sudah tuh bapak tuh nyeletuk pula dia. Tobat macam mana? Aku nangis bukan kena tobat, kata dia. Aku nangis ni kaki aku ni pijak orang Arab, kata dia. Ayo. Jadi jangan terpengaruh gitu Bu ya.
Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, cukup sekian ceramah kita malam ini. Kesimpulannya, marilah kita iri dalam pengertian memotivasi kita untuk semangat terus dalam ibadah, terutama membaca Al-Quran, dan kedua mendermakan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.